Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filia Rahmawati, perwakilan dari kelompok 10 yang berkesempatan membuka presentasi kali ini nih. Nah, sebelum memulai presentasi, saya ingin mengenalkan teman-teman saya yang ada di kelompok 10 nih. Nah, yaitu ada Ridwan Rais dan Hafiz Baihaqi. Nah, baik, selanjutnya yang akan kami presentasikan yaitu tentang legenda Tengger. Menarik bukan? Nah, dalam presentasi nanti akan dijelaskan tentang tokoh dalam legenda Tengger, sinopsis legenda Tengger, pesan moral yang ada di legenda Tengger, wujud dan unsur budaya di legenda Tengger, dan cover yang udah kami buat khusus tentang legenda Tengger dan unsur budaya apa yang kami buat dalam cover tersebut. Nah, selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Rais dari kelompok 10. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai legenda Tengger. Adapun tokoh-tokoh di dalam legenda Tengger tersebut ada 7 orang. Yang pertama adalah Joko Seger sebagai tokoh utama, Roro Anteng sebagai tokoh utama, Para Dewa sebagai tokoh utama, kemudian Tumenggung Kluwung sebagai anak pertama Joko Seger, Kesuma sebagai anak terakhir Joko Seger, ayah Roro Anteng, dan kemudian ibu Roro Anteng. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sinopsis legenda Tengger. Jadi ratusan tahun yang lalu pada masa pemerintahan Raja terakhir Majapahit Brawijaya, keadaan begitu tidak menentu karena berkembangnya agama baru. Pada saat itu ratu melahirkan seorang bayi perempuan dan diberi nama Roro Anteng. Roro Anteng pun beranjak dewasa hingga akhirnya dia menikah dengan Joko Seger, seorang dari kasta Brahma. Kemudian pengaruh agama baru tersebut begitu kuat sehingga menimbulkan kekacauan. Hingga akhirnya raja dan para pengikutnya beserta Roro Anteng dan Joko Seger pergi ke wilayah timur. Sebagian sampai di Bali dan sebagian lainnya sampai di Gunung Berapi. Roro Anteng dan Joko Seger ikut bergabung bersama kelompok yang pergi ke Gunung Berapi. Kemudian mereka menguasai daerah Gunung Berapi tersebut dan menamakannya Tengger. Asal kata Tengger sendiri berasal dari kata Roro Anteng dan Joko Seger. Kemudian Roro Anteng dan Joko Seger menjadi penguasa di daerah tersebut dan memaklumatkan dirinya dengan sebutan Purbawasesa Mangkurat Ing Tengger, yang berarti penguasa Tengger yang sore. Selama bertahun-tahun Roro Anteng dan Joko Seger menjadi penguasa di daerah tersebut, namun mereka belum mempunyai seorang anak. Hingga akhirnya mereka pergi ke atas gunung berapi dan meminta kepada para dewa agar mereka dikaruniai seorang anak. Para dewa pun mengamini dengan syarat bahwa anak terakhir mereka harus dikorbankan sebagai imbalannya. Hingga waktu berjalan, anak terakhir Roro Anteng dan Joko Seger pun tumbuh dewasa dan para dewa menuntut janji mereka. Namun, mereka justru lari dari janji tersebut. Hingga akhirnya letusan gunung berapi yang mengerikan mengikuti kemana mereka pergi, dan secara ajaib Kesuma, anak terakhir mereka, ditelan ke dalam kawah. Unsur kebudayaan. Yang pertama ada sistem religi. Orang Tengger dikenal taat dan patuh akan peraturan dan agama Hindu. Masyarakat Tengger juga dikenal sebagai keturunan asli dari kerajaan Majapahit. Lalu ada sistem kebudayaan. Upacara adat lain yang diamalkan oleh masyarakat Tengger adalah unan-unan, ngeliwetan, entas-entas, dan lain-lain. Lalu ada sistem bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tengger adalah bahasa Jawi kuno. Lalu ada sistem teknologi. Perkembangan teknologi di masyarakat Tengger itu sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Itu dikarenakan karena ada wisatawan domestik yang mengajarkan beberapa teknologi kepada masyarakat Tengger. Lalu ada sistem mata pencarian. Sebagian besar masyarakat Tengger bermata pencarian sebagai petani, tapi ada juga yang menjadi pemandu wisata Gunung Bromo. Lalu ada sistem pengetahuan. Di sini di Tengger itu masyarakat Tengger sudah membangun beberapa sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai menengah. Tapi juga ada yang masih percaya akan mantra-mantra kebudayaan. Setahun sekali masyarakat Tengger melakukan upacara Yatna Kosodo
atau kasada. Upacara ini dilakukan di sebuah pura yang berada di kaki Gunung Bromo bagian utara, yakni Pura Luhur Poten Bromo, dan dilanjutkan sampai ke puncak Gunung Bromo. Upacara ini diadakan pada malam hari sampai dini hari saat bulan purnama sekitar tanggal 14 sampai 15 bulan Kasodo menurut penanggalan Jawa. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Tengger adalah merayakan Hari Karo, ritual Ojung, Yatna Kasada. Terus artefak yang ada ialah Pura Luhur Poten Bromo, boneka Petra, dan rumah suku Tengger. Baik, saya akan menjelaskan tentang pesan moral yang ada di legenda Tengger itu bagaimana. Nah, di legenda Tengger itu sendiri menceritakan tentang Roro Anteng dan Joko Seger yang tidak menepati janji nih. Nah, pesan moralnya kita harus menepati janji karena janji adalah hutang dan hutang itu harus dibayar walaupun tidak bentuk duit, tapi di sini itu bentuk perjanjian. Nah, pada cerita legenda Tengger Joko Seger dan Roro Anteng ini tidak menepati janji, jadi mereka harus menerima konsekuensi dan resikonya, yaitu anaknya harus diceburkan di lahar Gunung Bromo. Nah, itu pesan moral yang ada di legenda Tengger. Lanjut, saya ingin menjelaskan tentang cover yang kelompok kami telah buat. Nah, cover ini dibuat melalui salah satu aplikasi desain yaitu CorelDRAW, yang mana ini mengisahkan tentang legenda Tengger. Di sini filosofinya yaitu ada Joko Seger dan Roro Anteng yang sedang berdua di sini, dan di belakangnya itu backgroundnya adalah Gunung Bromo. Nah, seperti kisahnya Joko Seger dan Roro Anteng yang meminta kepada dewa untuk meminta anak di lereng Gunung Bromo. Nah, seperti ini gambarannya yang telah kami udah buat di cover ini. Nah, untuk unsur budaya dalam ilustrasi cover tersebut, pakaian yang dikenakan Roro Anteng yaitu pakaian kerajaan Majapahit yang disebut Mahabusana Raja Kaputrian Wilwatiketapura. Nah, yang terdiri dari Makuta, Sumping, Kundala, Karah, Kalung, Upawita, Udara Banda, Uncal, Kati Banda, Kilat Bahu, Gelangkana, Kapika, Binggel, Nupura, Sempet, Wastra, Kampu, Sinjang, Sabuk, dan Sesampur. Nah, pakaian yang dikenakan Joko Seger yaitu Mahabusana Raja Kaputran Wilwatiktapura. Nah, itu namanya. Nah, pakaian ini terdiri dari Makuta, Sumping, Kundala, Kalung, Upawita, dan Udawa Banda, serta Uncal Katiba Banta, dan Kulat Bahu, Gelangkana, Kapika, Binggel, Nupura, Sampet, dan Kampu, Sinjang, Sabuk, Sasampur, dan Gamparan. Nah, di dalam Gunung Bromo, di backgroundnya itu dalam bahasa Tengger dieja Brahma, yang artinya itu sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Nah, suku Tengger atau juga disebut orang Tengger atau Wong Brahma adalah suku yang mendiami dataran tinggi sekitaran kawasan pergunungan Bromo, Tengger, dan Semeru di Jawa Timur, Indonesia. Penduduk suku Tengger menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo dan Malang. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk unsur yang ada dalam cover tersebut. Baik, sudah di penghujung presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mewakilkan kelompok 10 untuk mohon maaf dan terima kasih.